pada saat kami bersolat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puja dan puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam yang berbahagia ini, di malam Sabtu tanggal 15 Agustus kita bisa berkumpul bersama di majelis kita untuk membahas kitab Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup sang Nabi kekasih kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan nikmat tersebut kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita kesehatan, berikan kita waktu luang, di mana sehat dan waktu luang banyak dilupakan oleh kita dalam rangka mensyukurinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak sekali melalaikan manusia untuk mensyukurinya, adalah nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Dan dengan nikmat tersebut, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul untuk menuntut ilmu. Tidak lupa salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau Ahlul Bait, kemudian para sahabat dan juga para pengikut hingga ke akhir zaman. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini tentang nasab-nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwa nasab beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan nasab yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Di mana dalam satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha astafa min walad Ismail Kinanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari anaknya Ismail Kinanah. Kinanah ini termasuk kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Wastafa Bani Hashim min Quraisy. Kemudian Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih saya dari Bani Hashim. Yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pilihan dari pilihan. Tadi Nabi mengatakan bahwa Allah memilih siapa dari keturunan Ismail Kinanah. Dari Kinanah dipilih Quraisy. Dari Quraisy dipilih Bani Hashim. Dari Bani Hashim dipilihlah Nabi Muhammad SAW. Yang menunjukkan bahwa keturunan beliau adalah keturunan yang jelas,
bahwa keturunan beliau adalah keturunan yang memiliki derajat yang tinggi di sisi masyarakat, dan keturunan beliau dikenal oleh seluruh bangsa Arab ketika itu. Dan para ulama tarikh dan juga para ulama sirah ketika membahas tentang nasab Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya telah sepakat nasab Nabi Muhammad sampai kepada Adnan. Mungkin kita akan baca ya, bagaimana nasab Nabi Muhammad yang disepakati oleh para ahli sejarah dan juga ahli sirah sampai kepada Adnan. Adapun dari Adnan sampai kepada Ibrahim, ini diperselisihkan tentang kebenarannya. Lalu bagaimanakah nasab Nabi Muhammad SAW? Beliau bernama Muhammad bin Abdullah. Berarti siapa ayahnya? Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang namanya ini adalah Syaibah. Abdul Muttalib ini nama aslinya Syaibah bin Hashim. Jadi anak dari Hashim. Nah, Hashim ini namanya Amr. Dan ini berarti kakek Nabi Muhammad SAW yang keberapa? Yang ke Abdul Muttalib, kemudian Hashim. 3 ya. Bapak Nabi SAW, kakek yang urutan ketiga. Kemudian bin Abdul Manaf. Bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr. Ketinggalan ya? Kalau ketinggalan nanti saya tulis saja, nanti di grup WhatsApp bisa disalin kembali. Nah, Fihr ini adalah Quraisy. Nah, bin Fihr ini adalah Quraisy yang menjadi cikal bakal kabilah Quraisy. Kemudian bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Panjang ya? Oh, panjang. Ya, alhamdulillahnya bangsa Arab biasa menjaga nasab mereka, sehingga kakek mereka sampai generasi lebih dari 20 pun ini mereka hafal. Dan ini merupakan nasab Nabi Muhammad SAW yang disepakati. Adapun setelah Adnan ke atas, ini dipersisihkan, bahkan banyak yang mengingkari tentang nasab Nabi dari Adnan ke atas, karena sudah sangat jauh jaraknya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, dari nasab Nabi Muhammad SAW tersebut, nanti ada beberapa kakek Nabi SAW dan juga orang tua beliau SAW yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita bahas tentang Abdul Manaf. Abdul Manaf, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya adalah Mughirah. Manaf ini nama berhala. Jadi kita tidak boleh menamakan nama kita dengan nama Abdul Manaf, karena ini kebiasaan dari bangsa Quraisy. Mereka menamakan diri mereka, anak-anak mereka, dan nisbatnya kepada para berhala. Namanya adalah Mughirah. Dan Abdul Manaf tersebut, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memiliki 4 anak. Ada berapa anaknya? Ada 4. Yang pertama adalah Hashim.
Yang kedua adalah Muttalib. Yang ketiga adalah Abdus Syams. Yang keempat adalah Naufal. Yang saya maksud 4 di sini adalah anak laki-laki. Karena di bangsa Arab ketika itu yang memegang peran itu laki-laki. Nah, keempat saudara tersebut ini ternyata mereka membuat koalisi satu sama lainnya. Untuk Hashim ini koalisinya dengan siapa? Muttalib. Kemudian Abdus Syams ini koalisinya dengan siapa? Naufal. Abdus Syams ini koalisinya dengan Naufal. Di masa jahiliyah terus keturunan dari 4 anak tersebut ini saling berkoalisi. Makanya kalau dikatakan siapakah Ahlul Bait, para ulama mengatakan Ahlul Bait itu adalah Banu Hashim. Keturunannya Hashim dengan Banu Muttalib, keturunan Muttalib. Adapun kedua saudaranya lagi, yaitu apa? Banu Abdus Syams dengan Banu Naufal, ini tidak dimasukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pernah suatu ketika Nabi Muhammad ini diboikot, Bani Hashim beserta Nabi Muhammad diboikot di Mekah, maka seluruh keturunan dari Bani Muttalib ini ikut serta diboikot. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW dan ikut serta untuk diboikot. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna Banil Muttalib lam yufariquna fi jahiliyah wala fil Islam. Sesungguhnya keturunan dari Muttalib tersebut tidak pernah meninggalkan kita di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Wa innama nahnu wa hum syai'un wahidun. Kami dengan mereka itu adalah satu kesatuan. Wa syabaka sallallahu alaihi wasallam baina asabihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalin jemarinya. Ya, yang menunjukkan bahwa kedua keturunan dari Bani Hashim dengan Bani Muttalib tersebut ini sangat erat hubungannya. Nah, berbeda dengan Bani Abdus Syams dengan Bani Naufal. Nah, salah satu keturunan dari Bani Abdus Syams itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal. Yang dimana Bani Abdus Syams dengan Bani Hashim ini dari zaman mereka masih bersaudara, ini senantiasa bersaing. Kalau misalnya Bani Hashim ini mereka bersedekah, berderma, berbuat baik, ini dikejar sama Bani Abdus Syams. Terus mereka saling berlomba-lomba untuk mendapatkan ketinggian derajat di kaumnya. Tapi suatu ketika dari Bani Hashim lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad tersebut diberikan wahyu, sehingga Bani Abdus Syams bisa nggak mengungguli Nabi Muhammad? Jawabannya nggak bisa. Kalau mengungguli sembelihan mereka mungkin bisa. Mengungguli dengan keberanian mereka dalam berperang mungkin mereka bisa. Tapi mengungguli seseorang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan rasul akhir zaman ini tidak bisa. Makanya Abu Jahal sangat memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sini sudah kelihatan ya bagaimana ya Abu Jahal ini merasa iri dengan Bani Hashim, yang Bani Hashim tersebut ternyata dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kabilah yang di dalam mereka ada nabi akhir zaman. Menjamaskan mati Allah Subhanahu wa taala, dari Bani Abdul Manaf tersebut ada Hashim, ada Muttalib, kemudian ada Abdus Syams, ada Naufal. Kita akan membahas yang pertama tentang Hashim, yaitu salah satu dari kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Hashim ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang sangat kaya dan juga terhormat. Dan Hashim ini bukanlah nama, akan tetapi gelar. Kenapa? Artinya Hashim itu adalah orang yang meremukkan roti. Jadi roti ketika dipanggang ini dia mengeras
Setelah keras tersebut diremukkan sama dia, kemudian diberikan kepada para jamaah haji dan orang-orang yang kelaparan. Saking dermawannya, makanya dia dipanggil dengan Hashim. Nama aslinya siapa? Amr. Dan Hashim inilah yang pertama kali melaksanakan perjalanan bagi bangsa Quraisy untuk berdagang 2 kali dalam setahun. Perjalanan menuju Syam dan perjalanan menuju Yaman. Kita bisa baca surat Al Quraisy di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-sayf." Kebiasaan bangsa Quraisy, kebiasaan mereka adalah melakukan perjalanan fi syita, di musim dingin. Kemana musim dingin? Kemana? Musim dingin kemana kira-kira? Ke Syam atau ke Yaman? Ke Yaman. Karena kalau musim dingin ke Syam tambah dingin. Ya makin utara makin dingin ya. Jadi musim dingin perjalanan kemana? Ke Yaman. Ketika musim panas mereka berjalan ke Syam. Kalau misalnya musim panas ke Yaman tambah panas. Rihlatash syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Rabb pemilik rumah ini. Dan ketika Hashim tersebut ini berangkat ke negeri Syam, maka dia mampir di kota Yathrib. Kota Yathrib itu sekarang kota apa? Madinah. Maka ketika beliau mampir ke sana, beliau menikah. Karena Madinah itu ada di sebelah utara Mekah. Jadi kalau ini Mekah, sini Madinah, baru di atasnya lagi Syam. Nikah dengan seorang wanita bernama Salma binti Amr dari Bani Adi bin Najjar. Maka beliau menetap di kota Yathrib tersebut beberapa lama. Kemudian setelah menikah, ia kembali melanjutkan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang. Tapi ketika beliau menginjakkan kaki ke tanah Syam, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Palestina. Nah, dan ketika itu ternyata istrinya yang bernama Salma binti Amr ini sudah mengandung putra beliau. Dan tidak lama lahirlah putra beliau dan kemudian diberikan nama Syaibah. Siapa namanya? Syaibah. Nah, Syaibah dalam bahasa Arab itu artinya uban. Nah, kok bisa anak kecil dinamakan Syaibah? Karena ketika lahir di rambutnya itu ada ubannya. Ya, ketika lahir anaknya tersebut ada ubannya. Nah, ini salah satu dari putra dari Hashim. Nah, sepertinya dari Hashim memimpin bangsa Quraisy, kepemimpinan dipegang oleh adiknya yaitu Muttalib. Tadi kan Abdul Manaf punya anak berapa? 4. Yang pertama siapa? Hashim. Yang kedua Muttalib. Yang ketiga Abdul Syams. Yang keempat Naufal. Maka dipegang sama Muttalib. Nah, ketika Muttalib mengetahui bahwa ia punya keponakan anak Hashim yang ada di Yathrib, yang sekarang sudah beranjak dewasa, maka dia sangat ingin bertemu dengan keponakannya tersebut yang bernama Syaibah. Karena dia ingin agar keponakannya tersebut ini bisa menggantikan dia sebagai pemimpin orang-orang Quraisy sepeninggal beliau. Maka berangkatlah Muttalib untuk pergi ke kota Madinah. Nah, ketika Muttalib tersebut datang, maka disambut oleh keluarga dari Salma binti Amr. Dan dia mengutarakan bahwa saya ingin mengambil keponakan saya agar keponakannya tersebut dididik oleh paman mereka dari bapak. Karena selama ini kan yang mendidiknya adalah paman dari ibu. Ya masih punya paman dari bapak. Pergilah ke kota Mekah, tinggallah di kota besar. Sehingga apa? Nanti ketika sudah besar, saya sudah proyeksikan bahwa Syaibah ini bisa menjadi pengganti saya. Jadi pengganti saya.
Di awalnya ibunya merasa apa? Merasa keberatan. Karena apa? Ia pasti sayang. Dan ketika sudah berpisah, mungkin jarang akan bertemu kembali. Tapi ketika diingatkan bahwa sekiranya dia tinggal di kota Mekah, itu akan lebih baik buat kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Dan ini adalah anak saudara saya. Hendaknya dia lebih pantas untuk dididik oleh paman-paman dari pihak bapaknya. Akhirnya setujulah ibunya dan dilepaslah Syaibah tersebut untuk pergi ke kota Mekah agar dididik oleh Muttalib di sana. Nah, ketika mengadakan perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah, ini kan perjalanan yang sangat jauh. Kalau kita umroh ya atau haji, naik bis itu kan 5 jam sampai 6 jam. Kita bayangkan bagaimana perjalanan naik unta dari satu kota ke kota yang lain. Ini perjalanan yang sangat menguras energi. Karena memang kata Nabi, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah bagian dari adab. Nah, sampai di kota Mekah tersebut, apa yang terjadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang Quraisy mengira bahwa yang dibonceng oleh Muttalib yang padahal adalah keponakannya, itu adalah budak yang baru dia beli. Maka ketika awal datang dia dipanggil siapa? Abdul Muttalib. Apa makna dari Abdul Muttalib? Itu adalah budak miliknya Muttalib. Kemudian dikatakan ini bukan budak, ini adalah keponakan saya, anaknya Hashim. Saya akan mendidik dia dan dia akan menggantikan saya sebagai pembesar Quraisy. Tapi karena kadung sudah terbiasa dipanggil Abdul maka itulah menjadi panggilan dirinya. Bahkan panggilan tersebut mengalahkan nama. Siapa di antara kita yang tahu Abdul Muttalib namanya Syaibah? Apa nggak ada yang tahu kan? Apa nggak ada yang tahu? Dan siapa di antara kita yang kenapa dinamakan Syaibah? Karena lahir punya uban. Lahir punya uban. Nah, ketika Muttalib ini melakukan perjalanan ke Yaman, ia meninggal. Maka otomatis ya, kepemimpinan bangsa Quraisy tersebut dipimpin sama kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muttalib. Panggilannya ya, namanya adalah Syaibah. Nah, maka mulailah dia memimpin bangsa Quraisy. Akan tetapi di awal kepemimpinannya ini mau digulingkan. Siapa yang mau menggulingkan kepemimpinan dari Abdul Muttalib? Pamannya yang paling bontot, yaitu Naufal. Paman yang paling bontot Naufal. Maka dia berusaha apa? Untuk mengambil alih kekuasaan. Nah, karena dari sisi umur tentu berbeda, kemudian kolega Naufal juga tidaklah sedikit, maka ia terdesak. Terpaksa dia pulang kampung ke kota Madinah. Tapi ketika pulang kampung ke kota Madinah tersebut, dia mengadu sama paman-paman dari ibunya. Dari Bani Najjar. Kemudian dia mengatakan bahwa saya sudah diangkat oleh orang-orang Quraisy sebagai pemimpin, tapi paman saya Naufal berusaha untuk merebutnya. Maka paman-paman dari ibunya tersebut ini marah. Akhirnya mereka mengatakan, kita akan pergi ke sana. Kita akan bela kamu dari si Naufal tersebut. Maka berangkatlah dengan membawa 80 penunggang kuda dengan berbaju perang yang lengkap. Masuklah mereka ke kota Mekah dan bertemu dengan Naufal. Akhirnya apa yang terjadi? Naufal mengatakan, kami serahkan. Saya serahkan kembali kekuasaan tersebut kepada Abdul Muttalib. Maka setelah itu tidak ada lagi yang berani mengganggu Abdul Muttalib dan dia menjadi pemimpin bangsa Quraisy yang sangat disegani. Dan ketika kita berbicara tentang kakek Nabi Muhammad yang bernama Syaibah yang dikenal dengan Abdul Muttalib, ada sekiranya dua kisah yang sangat besar, sehingga kisah tersebut ini sangat dikenang oleh bangsa Arab ketika itu. Yang pertama adalah kisah tentang digalinya kembali sumur Zam-Zam. Di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang awal mula adanya sumur Zam-Zam dengan sebab hijrahnya Hajar bersama Ismail ke negeri Mekah dari Palestina.
Kemudian ketika terjadi pergolakan di kota Mekah, di mana kabilah Jurhum ini terdesak dengan bangsa Arab yang ada di sekitar Ka'bah tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan kota Mekah. Tapi apa yang terjadi? Mereka sebelum meninggalkan kota Mekah tersebut mengubur sumur Zam-Zam, dikubur, dan beberapa benda peninggalan mereka kubur juga di dalam sumur tersebut. Nah, setelah itu akhirnya apa? Tidak ada yang tahu kembali sumur Zam-Zam itu adanya di mana. Nah, kemudian dalam sebuah riwayat, dan ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala, Abdul Muttalib ini bermimpi. Berkali-kali dia bermimpi. Baina Abdul Muttalib naimun fil hijri utiya faqila lahu. Ketika Abdul Muttalib ini tidur di Hijr Ismail, tahu Hijr Ismail kan? Bagian Ka'bah yang ada setengah lingkaran. Tertidur di sana di bawah naungan Ka'bah. Kemudian dia bermimpi. Dalam mimpi tersebut ada yang berkata kepada dia, "Ufur Barrah." Galilah Barrah. Nah, Barrah itu adalah salah satu nama dari sumur atau air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam itu namanya ada banyak. Ya, sebagian ahli bahasa bahkan mengatakan bahwa nama Zam-Zam itu ada 12. Ya, walaupun para ulama berselisih jumlahnya ada berapa. Tapi namanya ada banyak. Galilah Barrah. Kemudian Abdul Muttalib nggak tahu, mal Barrah. Barrah itu apa? Dia terbangun. Niat orang yang minumnya. Kalau dia punya niat apa, hajat apa dengan meminum air Zam-Zam tersebut, ini bisa menjadi wasilah dari dikabulkan doa. Ya, kemudian pergi. Besoknya mimpi lagi berulang-ulang. Kemudian orang tersebut berkata kembali, "Uhfur Thayyibah." Galilah Thayyibah. Besoknya bermimpi lagi sampai dia mengatakan, "Uhfur Zam-Zam." Ya, galilah sumur Zam-Zam. Maka setelah itu dikasih tahu tempatnya itu di sini dan di sini. Maka berangkatlah Abdul Muttalib tersebut di tempat yang disifatkan di dalam mimpi. Digali. Ketika dia mulai menggali, apa yang terjadi? Bangsawan Quraisy melihat dia dan bertanya, "Apa yang kamu perbuat, wahai Abdul Muttalib?" Kemudian Abdul Muttalib mengatakan, "Saya sedang menggali sumur Zam-Zam." Kalau itu adalah sumur Zam-Zam, maka itu juga bagian buat kita. Bagian buat kita. Karena apa? Itu adalah sumur dari peninggalan bapak kita, kakek kita, siapa? Ismail. Kemudian peristiwa yang kedua, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah peristiwa Abrahah. Abrahah adalah seorang raja di negeri Yaman. Dan kerajaan Yaman tersebut ini merupakan provinsi dari kerajaan Habasyah yang ada di Ethiopia, di Afrika. Dan kerajaan Habasyah tersebut ini salah satu kerajaan di bawah kekuasaan bangsa Romawi Timur. Agamanya apa? Agamanya Nasrani. Dan Abrahah tersebut membangun gereja yang sangat besar di Yaman, di Son'a. Dan dia mengatakan bahwa saya telah mempersembahkan gereja yang sangat besar di Jazirah Arab ini buat Najasyi. Najasyi adalah gelar raja di Habasyah. Tapi saya belum bisa berbangga sebelum saya akan menjadikan gereja tersebut sebagai pusat ibadahnya bangsa Arab. Maka ketika mendengar hal tersebut, bangsa Arab ini nggak senang dan marah. Kenapa? Karena mereka sudah punya rumah tempat ibadah. Apa rumah tersebut? Ka'bah. Walaupun mereka musyrik, tapi mereka mengagungkan, menghormati Ka'bah. Mereka nggak senang. Maka ada seorang dari Bani Kinanah di malam hari ketika sudah sepi, nggak ada orang, dia masuk ke gereja. Kemudian dia buang hajat. Setelah buang hajat, kotorannya tersebut dilumuri ke dinding-dinding gereja tersebut. Ya, dia buang hajat. Kita bayangkan ya perbuatannya kayak gimana.
Ya, dia buang hajat, kemudian hajatnya tersebut, kotorannya tersebut dilurui di dinding-dinding gereja. Kira-kira Abraha marah apa enggak? Marah. Betul, tujuannya apa? Tujuannya mengingkari kemungkaran. Karena apa? Ka'bah itu rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ingin digantikan dengan gereja. Akan tetapi ketika kita mengingkari kemungkaran, nantinya akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, itu tidak boleh kita ingkari. Betul. Mengingkari kemungkaran merupakan kewajiban. Tapi ketika kita mengingkari kemungkaran, ternyata mengingkari kemungkaran tersebut menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Maka melihat perbuatan dari bangsa Arab itu, pasti di bangsa Arab, Abraha sangat marah. Maka Abraha tersebut bersumpah, saya akan membawa pasukan yang sangat besar untuk benar-benar menghancurkan Ka'bah. Berapa pasukan yang dibawa? 60.000 orang. Dan pasukan tersebut juga membawa beberapa ekor gajah. Dari mana gajah? Di Arab nggak ada gajah. Dari Afrika. Kenapa? Karena Yaman ketika itu menjadi provinsi dari Afrika, dari Habasyah. Maka gajah tersebut ini nggak pernah dilihat sama bangsa Arab. Ini hewan apa nih, gede banget ya kan? Jadi ini sangat menakutkan. Dan gajah yang ditunggangi oleh Abraha tersebut diberi namanya Mahmud. Siapa namanya? Ada Pak Mahmud di sini? Hah? Ya, dikasih nama siapa? Namanya Mahmud. Nah, ketika Abraha tersebut membawa pasukannya dan terdengar semuanya kabarnya sama bangsa Arab. Karena apa? Pasukan sebesar ini nggak mungkin tersembunyi. Ini menggegerkan mereka. Tetap ada usaha dari bangsa Arab untuk melawan. Di antaranya adalah orang dari negeri Yaman yang bernama Dzunafar. Nah, Dzunafar ini berusaha melawan Abraha, tapi apalah daya, pasukannya hanya pasukan yang kecil, maka berhasil ditumpas oleh Abraha. Dan terus-menerus Abraha bersama pasukannya tersebut untuk menuju kota Mekah. Kemudian singgahlah mereka di Taif. Taif itu mungkin kalau sekarang 1 jam ya naik kendaraan dari kota Mekah. Jadi sebelum kota Mekah ada kota Taif terlebih dahulu. Dari Taif tersebut keluarlah menemui Abraha seorang laki-laki yang bernama Mas'ud bin Mu'attib al-Thaqafi. Dia berkata, "Ayuhal Malik, innama nahnu abiduk, sami'una laka muti'una, laisa indana laka khilaf." Wahai raja, sesungguhnya kami adalah hamba engkau, akan mendengarkan perkataan engkau, mentaati permintaan engkau, tidak ada perbedaan antara diri kami dengan engkau. Laisa baituna hadzal ladzi turid. Bukanlah rumah kami yang kamu inginkan. Innama turidul baital ladzi bi Makkah. Sesungguhnya engkau menginginkan rumah yang ada di kota Mekah. Intinya enggak mau Taif juga ikut dihancurkan. Maka Mas'ud tersebut mengirim seorang laki-laki yang bernama Abu Rughal untuk menunjukkan jalan di mana kota Mekah tersebut. Hanya saja ketika sudah sampai ke sebuah desa yang bernama Mugommas, apa yang terjadi? Abu Rughal tersebut mati. Kemudian ketika mati, maka setelahnya bangsa Arab tidaklah melewati kuburannya Abu Rughal kecuali melempar batu. Kenapa? Karena dicap sebagai pengkhianat. Pengkhianat apa enggak? Pengkhianat. Karena apa? Bangsa Arab mengkhianati bangsa Arab yang lainnya. Setiap orang yang melewati kuburan dari Abu Rughal tersebut pasti melempar batu terhadap kuburannya. Dan ketika sampai di sebuah desa yang bernama Mugommas, beliau mengutus seorang pasukan dari bangsa Habasyah yang bernama Al-Aswad. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Aswad tersebut akhirnya diutus untuk ke negeri Mekah. Dan di negeri mereka tersebut dia berhasil merampas berbagai macam harta milik penduduk Mekah. Termasuk 200 ekor unta milik dari Abdul Muttalib. Dirampas.
Sampailah kabar kepada Quraisy bahwa harta mereka dirampok sama tentaranya Abraha. Nah, tidak sampai di situ, akhirnya mengutus seorang utusan yang bernama Hanatah kepada Mekah untuk bertemu siapa pimpinan Mekah ketika itu. Maka sampailah kepada Abdul Muttalib. Kemudian mengutarakan bahwa Abraha ingin bertemu. Maka berangkatlah Abdul Muttalib masuk ke tenda dari pasukan Abraha dan bertemulah Abdul Muttalib dengan Abraha di atas singgasananya. Dan Abdul Muttalib ini orang yang memang memiliki perawakan yang disegani. Kalau datang kelihatan aura, bukan aura ya, apa istilahnya ya? Apa sih kalau aura? Entah kesan-kesannya mistis lagi ya. Jadi memang kelihatan apa tampangnya itu adalah tampang orang yang berwibawa, ya, berwibawa. Jadi Abraha tuh bingung, datang sana, dia duduk di singgasana. Kalau disuruh duduk di samping dia, nanti apa? Mengangkat terlalu tinggi katanya. Tapi kalau misalnya disuruh duduk di bawah, nanti merendahkan Abdul Muttalib. Akhirnya apa? Turun dari singgasana, duduk di karpet. Ya, duduk berdua. Kemudian dia bertanya kepada Abdul Muttalib, "Madza turid?" Sekarang kamu datang kepada saya, apa yang kamu minta? Kamu pembesar Quraisy, apa yang kamu minta? Tentu harapannya Abraha, karena sama-sama pembesar, maka pembesar tersebut mungkin akan meminta Abraha untuk pulang. Jangan merusak negeri Mekah, jangan merusak kehormatan Ka'bah. Itulah sikap dari para ya, kalau antum jadi pembesar nih untuk bernegosiasi dan tahu kekuatannya nggak mungkin menang, apa yang harusnya dia ucapkan? Minta maaf, nun sewu, ya kan? Tolong jangan hancurkan negeri kami, ada anak-anak, ada orang tua dan lain sebagainya. Nah, tapi tidak itu yang diucapkan. Apa yang diucapkan? Laqad akhadtum mi'ataini minal ibli fa'inuha. Kamu sudah ngambil 200 unta milik saya, balikin. Wah, setelah Abah mendengar hal tersebut, marah Abraha dan menganggap, saya anggap kamu adalah orang besar, meminta hal yang lebih besar dari sekedar 200 ekor unta yang sudah saya ambil. Saya ingin menghancurkan rumah yang kalian beribadah di sekitar rumah tersebut. Saya akan hancurkan kota Mekah, saya akan hancurkan kota Ka'bah. Maka keluarlah ungkapan dari Abdul Muttalib yang menjadi apa? Menjadi pepatah yang dipakai oleh bangsa Arab sampai sekarang. Ana Rabbul Ibil, saya ini pemilik unta, walil baiti Rabbun Yahmi, sedangkan Baitullah punya pemilik yang dia akan menjaganya sendiri. Ya, ini perkataan yang luar biasa dari siapa? Abdul Muttalib. Ana Rabbul Ibil, saya pemilik unta, ya saya bertanggung jawab terhadap unta saya. Walil baiti Rabbun Yahmi, sedangkan nama Ka'bah tersebut ini punya Rabb, punya pemilik yang dia pasti akan menjaganya. Maka benda tersebut telah kasih dia, ya, dan suruh pergi segala macam. Abraha marah. Ya, dibalikin lagi ontaknya Abdul Muttalib 200 ekor dan akhirnya kembali ke kota Mekah dari Mughammas tersebut. Nah, sampai di kota Mekah, Abdul Muttalib memerintahkan kepada anak-anak, orang tua, kepada siapapun, pergi, keluar dari rumah kalian, pergi ke atas bukit, ke atas gunung. Ya, kita akan melihat apa yang diperbuat oleh Abraha dan apa yang akan diperbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Abdul Muttalib tidak langsung pergi. Ia datang ke Ka'bah, kemudian ia bergantungan di halaqah. Halaqah itu adalah gagang pintu bentuknya kayak cincin, ya, kayak cincin yang dari emas. Bergantungan di sana, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya, mereka datang dari jauh, ya, dengan membawa syiar agama mereka untuk menggantikan syiar agamamu. Maka kalau sekiranya engkau berkehendak untuk menghilangkan syiar agamamu, maka syiar agamamu akan diganti dengan syiar salib
agama mereka. Nah, setelah berdoa tersebut dengan beberapa orang, maka Abdul Muttalib juga pergi ke atas gunung. Nah, ketika orang-orang Quraisy sudah naik ke atas gunung dan melihat tentara Abraha dari kejauhan, mulailah Abraha memerintahkan pasukannya untuk maju. Tapi anehnya, semua kendaraan yang mereka tunggangi ketika mereka arahkan ke kota Mekah, nggak ada yang mau bergerak. Semuanya turun, menderum. Mau unta, mau tadi bawa apa? Gajah, bawa Mahmud itu ya, nggak boleh. Jadi Mahmud itu diarahkan, kalau diarahkan ke Yaman mau berangkat berdiri, arahkan ke Syam mau berangkat ke berdiri, ya, ke arah timur berangkat berdiri, ke arah barat nggak mau. Terus seperti itu. Mereka berusaha mendorong, menarik ya gajah mereka tersebut. Ini nggak mau kalau misalnya diberangkatkan ke kota Mekah. Karena apa? Ditahan oleh malaikat. Ditahan oleh malaikat. Makanya Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin membebaskan kota Mekah, sampai ke tempat tersebut juga sama. Unta beliau dan para sahabat tidak mau masuk. Maka Rasulullah SAW sabar, tenang. Karena apa? Unta-unta kita ini ditahan oleh malaikat yang menahan gajah-gajahnya siapa? Abraha. Maka ketika mereka sibuk narik-narik gajah dan juga kendaraan mereka, maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukannya, yaitu burung yang berbondong-bondong, sangat banyak. Maka kita bisa lihat dalam surat apa? Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Tidakkah engkau melihat apa yang diperbuat Tuhanmu terhadap ashabul fil, pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah kami jadikan tipu daya mereka berada dalam kesesatan? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengutus kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melemparkan mereka dengan batu dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asmin maqul. Dan menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Hancurlah pasukan Abraha tersebut. Nah, di tahun ini adalah tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kisah yang menjadi suatu pertanda akan terjadi kejadian yang sangat besar menanti di kota Mekah. Apa kejadian tersebut? Lahirnya seorang nabi akhir zaman. Allah kasih muqaddimah. Muqaddimah itu apa sih? Pembukaan. Kasih muqaddimah nih buat bangsa Arab. Karena notabene sebenarnya bangsa Arab itu bangsa yang musyrik, yang Allah sangat benci, yang menyekutukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dijaga oleh Allah? Dan notabene Abraha tersebut agamanya agama ahlul kitab. Kalau dibandingin musyrik sama ahli kitab, lebih mending mana? Lebih mending mana? Ahli kitab. Kenapa yang ditolong adalah orang musyrik? Ini sebagai apa? Sebagai muqaddimah bahwa akan terjadi peristiwa yang sangat besar di kota Mekah, yaitu lahirnya Nabi akhir zaman. Ya, dan lahirlah di tahun tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beralih kepada ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bernama siapa? Abdullah. Yang bernama Abdullah. Dan sudah kita ketahui bahwa Abdul Muttalib tadi ketika berseteru dalam penguasaan sumur Zam-Zam, air Zam-Zam, dia bernazar. Apa nazarnya tadi? Kalau saya punya anak laki-laki 10 semuanya hidup, saya akan sembelih salah satunya. Dan tibalah saat ketika memang Allah berikan kepadanya anak laki-laki yang banyak untuk menunaikan nazar. Pada nazar itu wajib nggak? Wajib nggak dilaksanakan
wajib. Gimana caranya? Caranya diundi. Anak-anaknya tersebut diundi. Diundi dengan apa? Anak panah dikasih nama. Maka semuanya namanya ditulis, dicabut salah satunya. Keluarlah nama Abdullah. Padahal Abdullah adalah anak yang paling disayang. Bahkan saudara-saudaranya pun sangat menyayangi Abdullah. Maka senantiasa saudaranya itu Abu Talib ya dan yang lainnya meminta pamannya ya kan meminta jangan apa namanya disembelih ini anak. Ya semua gimana lagi? Saya sudah nazar harus saya apa namanya? Harus saya laksanakan. Maka ketika itu keluarlah siapa? Abdul Muttalib tersebut membawa Abdullah yang masih remaja untuk disembelih dengan bawa parang. Maka orang-orang bertanya, wahai Abdul Muttalib, kamu mau kemana? Saya mau sembelih anak. Wah, orang kaget apa enggak? Kaget. Kenapa? Engkau mau sembelih anak? Dulu saya pernah bernazar, kalau Allah berikan pada saya 10 orang anak yang nanti akan hidup membantu saya, maka saya akan sembelih salah satunya. Semua pemuka Quraisy pun melarang, jangan. Kenapa? Kalau sekiranya kamu lakukan demikian, maka ini akan menjadi sunnah bagi bangsa Quraisy, bangsa Arab. Siapapun yang punya anak laki jumlahnya 10, salah satunya harus disembelih. Bingung apa enggak? Bingung. Mereka itu menjadikan kebiasaan seperti itu. Kalau pemuka mereka melakukan sesuatu diikuti. Gimana pun diikuti. Sama seperti apa? Membunuh anak perempuan. Ini diikuti. Ya. Kepala kabilahnya punya anak perempuan dibunuh, semua jadi ngikutin. Kalau punya anak perempuannya dibunuh hidup. Tapi terus gimana? Ya, akhirnya mereka memberikan masukan. Sudah, kita pergi saja ke seorang dukun wanita. Dukun lagi, ya. Dukun wanita. Nanti dia yang akan memberikan keputusan. Bagaimana keputusannya? Maka sampai kepada dukun tersebut bertanya, berapa jumlah diat bagi seseorang yang terbunuh di bangsa kalian? Diat itu adalah ganti rugi. Kalau ada yang terbunuh, diganti ruginya berapa? Maka mereka menjawab 10. Kalau ada yang terbunuh dan tidak mau dikisos, maka nggak mau dituntut balas, maka ganti ruginya adalah 10 ekor unta. Kalau begitu, tulis nama anak kamu Abdullah dengan unta. Diundi. Setiap kali keluar nama Abdullah, ganti dengan 10 ekor unta. Ya, sampai keluar apa? Unta, baru itu adalah angka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dukun ngomongnya Allah ya, gitu kan. Itu adalah angka yang ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diundilah. Ada nama apa? 2 anak panah, 1 anak panah namanya Abdullah, 1 anak panah tulisannya unta. Dicabut namanya siapa? Abdullah. Berarti berapa 10. Cabut lagi namanya Abdullah. Berarti berapa? 20. Cabut lagi namanya Abdullah. Berarti 3. Terus cabut nama Abdullah lagi kan, Abdullah lagi. Sampai 10 kali jumlahnya berarti 100. Nah setelah 10 kali cabut yang 11 baru unta. Nah kata dukunnya, nah berarti jumlahnya 100. Diganti dari menyembelih anak menjadi menyembelih 100 ekor unta. Tapi masih penasaran, bener kan nih? Jangan-jangan Abdullah lagi kan? Coba lagi akhirnya. Coba lagi keluar lagi unta, akhirnya temukan 100. Maka beliau keluar menyembelih unta tersebut, ditinggal. Nggak diambil sama sekali dagingnya tersebut, mau dimakan binatang buas, mau diambil orang, dimakan orang, terserah. Karena ini sebagai apa? Ganti dari anaknya yang harusnya disembelih. Nah setelah itu sangat bahagia. Akhirnya nggak jadi nyembelih siapa? Nyembelih anak dari Abdullah, karena sangat disayang sebenarnya. Cuman karena sudah nazar, sudah kadung, makanya jangan kita nazar. Karena hukum nazar itu memulainya haram. Tapi kalau sudah disebutkan wajib dilaksanakan. Agak aneh ya nazar ya.
Karena Nabi SAW mengatakan innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu dikeluarkan dari orang yang pelit. Pelit itu haram atau halal? Haram, nggak boleh. La yuqaddim wa la yuakhir syai'an. Nazar itu nggak memajukan, nggak memundurkan sesuatu, nggak ngerubah takdir, ya, nggak menyebabkan kita jadi apa, naik pangkatnya dengan nazar, menjadi apa, rezekinya menjadi banyak dengan nazar. Tidak. Kalau mau sedekah, sedekah aja. Jangan memberi syarat kepada Allah. Ya Allah, kalau Engkau naikkan pangkat saya di perusahaan, saya akan sembelih kambing. Nah, masa kasih syarat bagi Allah? Kalau sembelih kambing aja sedekah. Nggak usah kasih syarat kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau sudah diucapkan wajib, ya, diucapkan wajib. Nah, sangat bahagia. Akhirnya apa? Dengan bahagianya tersebut, dia mengatakan, kamu saya langsung nikahkan dengan wanita Arab yang paling cantik dan juga paling mulia. Siapa? Aminah bintu Wahab. Ya, itu adalah wanita yang paling cantik di bangsa Arab ketika itu. Udah, karena bapak lagi senang banget ini ya, udah kamu langsung saya bapak kawinin ya sama Aminah bintu Wahab, wanita yang paling cantik dan wanita yang paling terpandang dari bangsa Arab. Maka setelah itu dinikahkanlah Abdullah dengan Aminah. Aminah, yang tidak lama akhirnya Aminah tersebut mengandung siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sebagian riwayat menyebutkan ketika kehamilan Abdullah sudah wafat dan usianya itu para ulama memperkirakan usia 25 tahun. Atau misalnya apa? Sebagian riwayat mengatakan bahwa setelah Nabi berusia 2 bulan sudah lahir baru diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti Nabi Muhammad ya tidak pernah bertemu dengan bapaknya. Artinya dia lahir sebagai anak yatim. Anak yatim, wallahu taala ala wa alam bissawab. Ya, sebagai cukup apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa berfaedah bagi kita semua. Dan insya Allah berarti pertemuan berikutnya ya tema kita tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wassalamualaikum Muhammad wa alihi wasahbihi. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa diberikan keberkahan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diistiqomahkan di atas kebaikan dan senantiasa kita mencintai Nabi Muhammad. Dan dengan mencintai tersebut kita mencontoh segala sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.